Yang kedua, saudara-saudara sekalian, yang harus kita lakukan adalah membacanya, mempelajari bacaannya dan membacanya, belajar huruf hijaiyahnya. Ingat, salah baca, salah arti. Apalagi kalau anda yang jadi imam, tolong di Indonesia ini kadang-kadang tidak diperhatikan. Jadi imam tapi tidak tahu bacaannya benar atau salah gitu. Kita ambil contoh surah Al-Fatihah. Kalau anda baca, yang benar adalah alhamdu, alhamdu, haknya mengeluarkan angin dari sekitar mulut kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pakai ain. Oh, saya orang Indonesia Ustaz, tidak bisa fasih. Enggak. Bedain aja antara hamzah dengan ain. Masa nggak bisa dibedain? Walaupun tidak bisa fasih benar nggak apa-apa. Yang penting ada bedanya gitu kan. Masa nggak ada bedanya sama sekali? Kita coba lihat bahayanya kalau kita tidak membaca seperti yang diinginkan oleh Allah. Kalau kita baca alhamdu artinya segala puji bagi Allah. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah, gitu kan? Banyak orang di Indonesia ini karena dia mau dianggap dirinya fasih atau dia tidak tahu huruf hijaiyah, maka dia mengatakan alhamdulillah. Pakai huruf apa itu? Ha. Dari dada, seperti ihdina. Beda. Kalau kita baca alhamdu pakai ha artinya segala puji bagi Allah. Kalau kita bilang alhamdu itu kematian bagi Allah. Hamada pakai ha artinya segala puji, hamada artinya kematian. Kalau kita baca alhamdulillahi, kematian bagi Allah. Rabbil alamin, Tuhan alam semesta. Di Indonesia kadang-kadang tidak mau capek-capek belajar ain, pakai hamzah. Rabbil alamin. Kalau alamin artinya alam semesta. Kalau alamin artinya sakit. Makanya Allah mengatakan tentang orang-orang yang disiksa di api neraka, Allah mengatakan Allah itu azabnya alim, sangat menyakitkan. Pakai hamzah. Berarti kalau kita ubah ain menjadi hamzah artinya kematian bagi Allah, Tuhannya orang-orang sakit. Kan artinya lain. Di Indonesia contoh banyak yang sering ini juz 30 orang baca idza zulzilatil ardu zilzalaha. Pertama pakai zal dulu, idza, lidahnya ditekan ke atas. Yang kedua zai, bergetar lidahnya, zulzila. Artinya sewaktu bumi ini kami goncang dengan keras pada hari kiamat. Ada orang enggak, di Indonesia disamain semua, sin, shin, sad, ya, dha, semua samain. Zal, zai enggak ada bedanya. Dibaca isa sulsilatil ardu zilzalaha. Isanya, idanya sudah salah diganti dengan sin, enggak ada artinya kalau isa itu. Kemudian kalau zulzila diganti dengan sulsila, pakai sin artinya bersambung-sambung. Tadi artinya kalau bumi bergoncang, ini jadi berganti bumi bersambung-sambung, berubah maknanya. Jadi pelajari huruf hijaiyahnya. Mohon maaf, saya sering kali temukan, bahkan kadang-kadang ada sudah bergelar kiai di mimbar hari Jumat, bacanya salah. Ini gimana caranya ini, gitu kan? Nggak boleh, harus pelajari huruf hijaiyah, jangan lalu belajar agar tidak keliru gitu. Beda saudara antara sin dengan shin, beda antara sad dengan dad, beda dengan dha, ya, itu dengan zai, dengan zal, beda semuanya, harus dibedakan. Dan beda juga dengan tha, ini yang paling sering salah. Alif, ba, ta, tha, anginnya dikeluarkan, lidah ditekan di atas. Wa ala thalathati, beda, bukan wa ala salasati, lain artinya, ucapannya pun beda. Jadi pelajari juru huruf hijaiyahnya, kemudian baca, rutin dibaca. Ini seperti Allah katakan dalam surah Al-Alaq, dalilnya urutan 96 ayat 1, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, kata para ulama, baca dengan bacaan yang Allah mau, bukan yang kita mau. Kalau ada dosen anda misalnya datang, orang barat, orang Inggris, dia bawa bukunya dalam bahasa Inggris, dia bilang coba baca buat saya. Lalu anda baca dalam bahasa Indonesia, dia terima nggak? Nggak bisa. Dia mau kita baca dalam bahasa Inggris, manusia mungkin dia marah. Jangan, saya mau dalam bahasa Inggris yang tertulis di buku itu. Nggak, kita tetap baca bahasa Indonesia. Nggak bisa. Al-Quran tidak kita samakan dengan Allah. Allah ingin kita pelajari dalam bahasa Arab, dia pelajari dengan bahasa Arab dan seperti yang Allah maukan. Lalu yang kedua dalilnya dalam surah Al-Muzammil urutan 73 ayat 20, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kata Allah Subhanahu wa taala, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, dan bacalah dengan bacaan yang benar apa yang telah dimudahkan ya dari Al-Qur'an untukmu.
Kemudian Allah katakan juga sama dalam surah Muzammil urutan 73 ayat 4 kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau diperintahkan bangun salat malam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Dan tambahlah bacaan-bacaan Qur'anmu setiap hari hai Muhammad, serta tartilkanlah. Apa itu tartilkan? Baca dengan tenang, dengan benar, ya, tadabburi ayatnya gitu. Baik, ini yang kedua, membacanya, mempelajari hurufnya dan membacanya. Setiap hari dijadwalin. Para sahabat radhiyallahu alaihim, mereka ada yang menghatam 3 hari sekali, ada yang 7 hari sekali, dan maksimal 40 hari sekali, bukan setahun sekali, ya. Ingat itu ya, banyak orang diantara kita nanti sentuh Quran kalau Ramadan, itu pun syukur-syukur kalau khatam, gitu kan. Jadi ini harus dibaca terus.